Selamat siang. Kenalkan, nama saya Mbok D. Ya, lucu ya. Cirinya Mbok itu selalu pakai konde. Ya, saya pakai konde. Tapi yang lucu, saya tidak sama dengan mbok-mbok di Jawa Tengah yang lain. Biasanya konde itu dipasang di belakang kepala. Tapi saya di atas kepala. Saya memasang konde di atas kepala dengan berbagai alasan. Satu, alasannya selama ini konde disembunyikan di belakang kepala. Tidak nampak dengan kesatuan wajah kita. Ini kan budaya Indonesia, budaya Jawa yang harus dilestarikan. Nah, saya pasang di atas kepala. Saya junjung di atas kepala, tidak saya sembunyikan di belakang kepala. Supaya konde makin memasyarakat. Kaum muda lebih berkreasi dengan hiasan konde di kepalanya, di rambutnya. Ya, ini sekedar kebiasaan mbok-mbok yang memakai konde. Baru-baru ini yang heboh di Yogyakarta adalah Ngarso Dalem yang menyatakan Sabdo Rojo, Dawuh Rojo. Semua geger. Saya juga termasuk orang Indonesia yang lahir di Jogja. Saya percaya Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono K10 mempunyai niat yang luhur. Beliau mampu mereformasi diri sendiri, merubah diri sendiri, dan menghantar Mataram yang baru dengan era yang baru pula. Saya percaya Ngarso Dalem pasti mempunyai alasan untuk melestarikan budaya Mataram dan Yogyakarta secara khusus. Ya, ngomong-ngomong, kalau kita melihat acara TV saat Ngarso Dalem ingin memberikan Sabdo Rojo dan Dawuh Rojo, mungkin semua yang melihat berita pada heran kenapa yang namanya payung itu tidak diletakkan di dalam mobil, tapi harus dikeluarkan dari jendela mobil. Tadinya Mbok D juga heran, kenapa ya? Tapi setelah melihat acara demi acara, Ngarso Dalem memberikan Sabdo Rojo dan Dawuh Rojo, ya begitulah, karena payung itu yang mengayomi kepala Raja Mataram, jadi tidak boleh dong ditaruh di bawah jok mobil. Oleh karena itu harus dikeluarkan supaya tetap tinggi tempatnya. Obrolan kita lanjutkan. Kita mendengar Presiden kita Joko Widodo mencandangkan revolusi mental. Revolusi mental yang bagaimana yang dimaksud? Bangsa Indonesia mempunyai dasar negara Pancasila. Bagus, benar itu sudah. Tapi itu menyimak kata-kata dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono K10 bahwa yang benar belum tentu benar. Ya, bagi yang menyaksikan Mbok D, kalau setuju, kiranya Pancasila jangan dijadikan dasar negara, melainkan kita jadikan roh dan jiwa bangsa Indonesia. Kenapa? Karena yang benar letak dari Pancasila adalah sebagai jiwa dan roh bangsa Indonesia. Kalau sebagai dasar, ya selamanya Pancasila itu diinjak-injak.
Wong namanya di dasar. Dasar bangunan kan letaknya di bawah. Jadi absurd sungguh jika ada pejabat yang mengatakan, mari kita junjung nilai-nilai Pancasila. Lah bagaimana bisa menjunjung pondasi yang letaknya di bawah? Kalaupun kita itu mampu dan mempunyai kekuatan, kita harus mendongkel dasar itu sehingga robohlah bangunan. Jadi tidak mungkin kalau kita menjunjung Pancasila, kalau kita menjiwai, menjadikan Pancasila roh, itu lain. Segala denyut nafas kita, segala aktivitas kita bangsa Indonesia itu mempunyai roh Pancasila. Jadi obrolan pertama Mbok D, yang penting sekarang mari kita amandemen kembali Pancasila tidak sebagai dasar negara, tetapi sebagai roh bangsa Indonesia. Sudah 4 kali UUD di amandemen, tidak ada salahnya sekali lagi. Demi revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, mari yang setuju dengan obrolan yang serius dari Mbok D ini, sebarkan berita dari Mbok D ini, obrolan dari Mbok D ini. Sekiranya setuju, Pancasila jangan sekali-sekali dijadikan dasar. Mana ada dasar yang kuat, yang kokoh. Lihat saja Nepal. Sekokoh apa dasar dan pondasi itu kena gempa, dia juga akan retak dan roboh. Dan merobohkan semua bangunan di atasnya. Jadi, mari kita amandemen kembali. Pancasila jangan menjadikan dasar. Jadikanlah roh, jiwa bangsa Indonesia. Niscaya, kelak bangsa Indonesia akan merevolusi mental dari mulai sekarang. Ya, obrolan Mbok D ini akan berlanjut mengenai Pancasila. Tanggal 24 Mei Mbok D akan kembali mengunjungi Anda sekalian dengan mengenai kenyataan Pancasila. Ingat, moto Mbok D adalah konde. Konde yang Mbok D pakai ini, konde. Konde itu singkatan dari kualitas obrolan yang nyata, dinamis, penuh empati. Mbok D sangat berempati terhadap bangsa Indonesia. Kiranya Pancasila kalau menjadi roh dan jiwa bangsa Indonesia, maka kelak bangsa Indonesia akan makin jaya. Karena tidak menginjak-injak Pancasila menjadi dasar, namun menjunjung dan menanamkan di dalam sanubari sebagai jiwa dan roh kita sekalian. Nah, tanggal 24 Mbok D akan nyatakan Pancasila yang selama ini tanggal 24 Mei akan Mbok D nyatakan senyata-nyatanya bahwa Pancasila itu bukan 5 nomor. Bukan. Kenyataannya nanti Mbok D akan sampaikan dalam kualitas obrolan yang nyata, dinamis, dan penuh empati. Ya, oke.